Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tursina. Saya Sri Fitri. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Demokrasi Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama, teori Aristotelian klasik. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, teori abad pertengahan. Demokrasi yang pada dasarnya menerapkan Roland dan konsep popular, sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga, doktrin kontemporer. Demokrasi menerapkan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Doktrin kontemporer. Demokrasi protektif. Proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya, yakni untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara. Demokrasi pembangunan ditandai oleh konsepsi atau model manusia sebagai individu yang posesi. Demokrasi equilibrium, penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Demokrasi partisipatoris, yakni bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Tetapi kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi terlebih dahulu. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya. Terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Tanpa adanya demokrasi di satu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Yang pertama, krisis partisipasi politik rakyat. Yang kedua, munculnya penguasaan di dalam demokrasi. Yang ketiga, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Yang keempat, pendidikan yang rendah. Yang kelima, tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Yang keenam, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat dari pemerintah. Yang ketujuh, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Penyebab munculnya penguasaan dalam demokrasi ditandai dengan menjamurnya dinasti politik yang menguasai segi kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila.
Ada tiga. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Pertama, pada abad 14 sampai 15, kekuasaan raja dibatasi oleh kedudukannya pada keadilan dan kepatutan di dalam Minangkabau. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting adalah kota Athena di Yunani. Model pemerintahan demokratis, model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota lain sekitarnya. Kehadirannya kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan perubahannya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, satu konstitusi RIS 1949, UUD 1950, kembali ke UUD 1945, 2, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Pertama, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance, saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah amandemen, perubahannya terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Ada tiga mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NKRI tahun 1945. Yang kedua, negara dapat disebut demokratis jika rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertawa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis.